Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fania dan ini suamiku Fauzi. Jadi pada kali ini kami mungkin akan ngobrol-ngobrol random aja kali ya Ji, ya terkait pernikahan. Tapi disclaimer dulu nih buat teman-teman semua, yang apa yang kita obrolin di video kali ini itu berdasarkan murni dari pengalaman kami berdua pribadi. Jadi kalau mungkin ada yang teman-teman enggak setuju atau ada pendapat lain, itu terserah, dipersilahkan ke teman-teman karena ini berdasarkan pengalaman pribadi kami. Mungkin Fauzi dulu kali ya kenalan. Ini siapa sih Fauzi ini sebenarnya? Ya, halo semua, kenalin nama aku Fauzi, profesi sebagai dokter umum yang kebetulan sekarang lagi ngambil pendidikan di bidang obstetri dan ginekologi, atau biasa orang kenalnya itu jadi dokter kandungan. Jadi dokter-dokter yang ngurusin ibu hamil dan permasalahannya. Oke, kenalin aku Fania, seorang dokter yang mana aku di kesempatan kali ini juga sedang mengambil pendidikan di bidang psikiater atau mungkin teman-teman tahunya di kedokteran jiwa. Nanti ntar tamatnya bisa dipanggil dokter psikiater. Jadi langsung aja kali ya Ji ya. Kenapa sih Ji kamu memilih menikah? Karena usia pernikahan kita pada saat ini 3 tahun ya, menuju 3 tahun. Mungkin boleh Fauzi dulu deh ceritain gimana alasan Fauzi dulu kenapa Fauzi menikah. Oke, jadi sekarang usianya mungkin sekitar 29 tahun ya. Menikah di tahun 2021, artinya nikah di umur 26 tahun ya. 25 masuk ke 26 tahun. Jadi dulu kenapa udah mempersiapkan diri atau memilih untuk menikah? Yang pertama rasanya dulu karena usia. Nah, kebetulan aku sama Fania ini satu angkatan dulu di Fakultas Kedokteran. Jadi umurnya sama, malah lebih tua Fani ya, 1 tahun. Lebih tua 1 tahun. Ya, lebih tua 1 tahun Fani. Jadi sulitnya di pasangan yang usianya sama itu, usia perempuannya ya otomatis lebih cepat dewasa, artinya lebih matang untuk menikah di usia perempuannya gitu. Jadi mempertimbangkan itu, udah kepikiran untuk menikah, karena kalau makin lama menikah otomatis pasangannya kan lebih lama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena keadaan bukan terpaksa ya, maksudnya memang pada saat itu ada beberapa event kejadian di keluargaku yang memang menjadi satu pertimbangan untuk cepat menikah. Memang sama Fani ini kenalnya udah cukup lama, kami kenal dari tahun 2013, menikah di tahun 2021 ya. Dan selama berapa tahun tuh, 7 sampai 8 tahun kebetulan memang tidak pernah ada masalah, tidak pernah berantem, jarang sekali, bahkan putus juga nggak pernah. Nah, jadi sudah cukup kenal karakter dari si Fani, karakter keluarganya bagaimana. Dan dari waktu yang cukup lama itu rasanya rasanya cukup match atau cukup cocok gitu, punya pasangan seperti si Fani. Itu sih kalau dari sisi aku dulu ya. Kalau dari Fani gimana? Kalau dari aku pribadi sih yang paling pertama memang kalau aku sih udah dari usia ya. Karena kenapa? Pada saat itu sih kita udah cocok satu sama lain juga. Kemudian juga terpaut usia, sudah memasuki usia matang. Kalau di Indonesia udah bisa dibilang memang sudah dewasa dan sudah boleh berkeluarga. Itu sih yang jadi pertimbangan utama juga. Jadi ada ajakan untuk berkeluarga, dari aku sudah juga oke, dan dari keluarga alhamdulillah juga dapat restu. Ya udah aku jadi lanjut sama Fauzi gitu. Oke, nah jadi setelah nih kita udah menikah ya, disatukan dalam satu ikatan. Nah jadi kalau menurut Fauzi nih, kira-kira idealnya nih pasangan seperti apa yang mungkin cocok untuk dinikahi, atau mungkin nanti teman-teman di luar sana mau cari pasangan yang kira-kiranya ideal tuh untuk bersatu dalam pernikahan tuh seperti apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku yang paling dasar, yang paling utama adalah punya satu visi yang sama. Jadi kalau misalnya pernikahan itu diisi oleh dua orang yang tujuannya sama, visinya sama, akan sangat nikmat ya menjalani pernikahannya, karena memang tujuannya sama, walaupun mungkin cara untuk mencapai tujuan beda-beda gitu. Itu yang pertama, visinya harus sama. Yang kedua, kalau bagi aku punya pasangan yang fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Tidak monoton, punya keinginan yang hanya itu saja gitu. Jadi artinya dia mudah belajar, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan seperti itu. Jadi punya pasangan yang seperti itu
bagi aku cukup menyenangkan ya, karena Fani juga punya sifat yang fleksibel. Artinya ketika kita ada ketertarikan ke satu hal yang baru, pasangan kita juga mudah untuk mengikuti kita. Tuh, jadi kembali lagi visinya bisa sama gitu. Misalnya saat ini lagi senang main mobil misalnya kan, diajak nih ke pasangannya, ternyata pasangannya mudah menerima, artinya mau ikut senang sama mobil gitu. Nah itu kan jadi lebih nikmat, tidak berantem jadinya. Terus yang ketiga, bisa saling memahami atau bisa saling mengisi kekosongan. Ya kita semua namanya juga manusia, punya kekurangan, punya kelemahan masing-masing, dan punya pasangan yang bisa mengisi kelemahan atau kekosongan itu ya akan menambah nikmatnya berumah tangga gitu. Kalau dari Fanny gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih, menurutku pasangan yang ideal itu yang pertama adalah setara. Setara seperti apa rupanya? Tidak muluk-muluk sih sebenarnya, setara mungkin dalam hal, kalau pribadi dalam hal pendidikan, kemudian dalam hal memahami, dan mungkin lebih baiknya lagi adalah setara secara finansial. Karena aku rasa setara itu berarti kita mampu menyeimbangi satu sama lain. Jadi pada saat menjalani tidak ada kesusahan karena sudah saling memahami dan mengetahui nih gimana kondisi dari aku khususnya. Nah yang kedua itu adalah sama sih sama Fauzi, aku juga butuh pasangan yang satu visi, yang mana semua akan terjalani dengan lancar kalau kita memiliki satu pandangan yang sama untuk satu hal tersebut. Nah yang terakhir tuh aku lebih senang sih mau bekerja ya, dalam arti kata bekerja ini mau berusaha dalam hal apapun, dari belajar, dari nanti memberikan nafkah ke keluarga, mengurus anak, urusan rumah tangga yang lain. Aku lebih cocoknya seperti itu, mau bekerja, dalam arti kata mau sama-sama dalam mengembangkan rumah tangga ini, gitu sih Ji. Kemudian kalau di dalam pernikahan sendiri nih Ji, kira-kira pasangannya itu gimana bagusnya supaya rumah tangga itu mungkin jauh lebih harmonis, mudah untuk menjalaninya ke satu jalan satu visi itu. Jadi gimana nih menurut lo Ji? Ya, itu sebenarnya balik lagi ya, mencari pasangan yang ideal bagi masing-masing, karena setiap orang punya karakter yang beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan sebenarnya. Tapi kalau dari pengalamanku, punya pasangan seperti Fania ini, dalam 3 tahun menjalani pernikahan ini, ya menurut aku Fania cukup bisa mengerti ya, lebih banyak mengertinya mungkin terhadap kekurangan-kekuranganku dulu ya, sampai sekarang malah gitu. Dia bisa mengisi kekosongan yang ada dari sifat-sifatku gitu. Nah jadi dengan terisinya kekosongan ini ya merasa sempurna jadinya ya kan. Nah itu membawa kebahagiaan jadinya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin selama ini yang kurasakan ya, Fani punya sifat fleksibel tadi gitu. Jadi tidak kaku terhadap satu hal. Karena dari dulu juga aku sering punya hobi-hobi ataupun ketertarikan terhadap satu hal yang berubah-ubah gitu. Dan Fani bisa mengikuti semuanya gitu. Jadi mulai dari dulu pada saat kuliah kedokteran, sebelum masuk koas tuh udah punya ketertarikan untuk ikut USG pada ibu hamil gitu kan. Nah, diajak ikut kursus ya dianya mau kayak gitu. Jadi sama-sama menjalanin kursus, apalagi berdua ya makin semangat ya kan. Jadi ya rasa bersamanya lebih nikmat aja kayak gitu. Mungkin itu sih yang ku rasakan selama ini ya, secara garis besar. Kalau Fani gimana menjalani 3 tahun ini? Kalau ke pribadi sih, intinya kalau dalam suatu pernikahan itu adalah kerjasama ya. Jadi satu sepeda, jangan hanya satu kaki aja nih yang gayu, tapi dua-dua. Nah jadi yang rasaku apa yang perlu di dalam situ adalah sama-sama mau untuk berjuang, berjuang sama-sama, senang, sedih, kesal dan lain-lainnya bersama. Kemudian aku sih lihatnya harus punya tanggung jawab, bukan hanya dari sisi laki-laki, dari sisi perempuan juga bertanggung jawab secara apapun itu, baik secara membersihkan rumah, mungkin mengurus rumah, tapi tidak menutup juga laki-laki juga punya terasa tanggung jawab yang seperti itu. Kemudian di sini juga harus bekerja keras, dalam arti kata kita tahu mungkin pernikahan awal itu adalah kita merintis dari awal. Apapun itu aku rasa mungkin dari segi finansial, dari segi
mental juga itu merintis untuk mencapai apa ya yang paling terbaik dari sebelumnya. Jadi tetap kita harus mempunyai tekad yang kuat ya, kerja keras dalam sebuah rumah tangga. Nah, kira-kira nih kalau misalnya belum menikah nih Ji, kita masih mungkin di passion masing-masing mungkin, atau masih dalam cita-cita masing-masing, kira-kira ada pesan gak Ji? Apa yang mau dibilang nih ke teman-teman, kira-kira aku nih maunya yang gimana nih gitu sebelum menikah, atau pada saat ini mungkin masih cari-cari? Ya kalau misalnya sekarang belum menikah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Eh, kalau sekarang posisinya belum nikah sama Fani, mungkin yang pertama yang mau dibahas adalah untuk lebih banyak belajar atau mengetahui peran masing-masing ya, peran istri, peran suami bagaimana. Karena ya dengan kita tahu peran kita di dalam rumah tangga itu apa, ya kita juga tahu apa tujuan yang akan kita lakukan sehari-hari gitu kan. Sebagai seorang istri mungkin punya peran untuk membahagiakan atau eh, membantu suami dalam persiapan mau berangkat kerja misalnya. Ya kalau kita tahu itu peran kita, ya kita akan lakukan kayak gitu kan. Gitu juga si suami merasa bertanggung jawab untuk mencari nafkah seperti itu. Jadi kita pun dalam bekerja atau mencari kerja, bagi teman-teman yang belum cari kerja, karena itu kita merasa itu tanggung jawab kita, ya kita akan lebih ikhlas menjalaninya gitu. Jadi mungkin diskusi yang pertama ya untuk peran masing-masing, kita maunya istri yang seperti apa, untuk rumah tangga yang seperti apa, gitu juga dari si suami. Yang kedua mungkin yang perlu adalah perencanaan finansial. Ya namanya rumah tangga pasti tidak akan jauh dari yang namanya finansial. Karena finansial ini cukup sensitif ya. Tidak banyak orang-orang yang mau membicarakan masalah finansial kepada pasangannya, apalagi yang memang belum menikah. Orang yang sudah menikah aja masih banyak tuh yang masih tabu ya membahas finansial sama pasangannya. Karena finansial ini salah satu penyebab perceraian tertinggi juga di dunia gitu. Tidak masalah mulu, masalah selingkuh ya. Ternyata finansial ini cukup berperan besar. Jadi sebelum menikah sangat penting untuk membahas perencanaan finansial kepada pasangan. Perencanaannya bagaimana ya, kira-kira keuangan itu mau dibawa kemana, menabungnya bagaimana, target yang akan dicapai seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih matang untuk masalah finansial, termasuk masalah hutang. Kalau misalnya sebelum menikah ternyata si laki-laki atau si perempuan punya hutang sebelumnya, itu sebaiknya dibicarakan dulu. Jangan nanti tiba-tiba sudah menikah ternyata salah satu pasangan punya hutang yang banyak. Hutang ya, Nah, jadi beban ke bersama kan. depannya ya, benar. Ya makin Jujur ya juga salah satunya ternyata ada masalah juga ya Nah, terkait utang. hutang ya itu harus jujur, memang termasuk utang keluarga, utang orang tua. Kalau memang salah satu pasangan ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya, kayak gitu. Itu perlu diperhatikan sih bagi teman-teman yang akan menikah. Dan yang ketiga mungkin karir ya, perencanaan ke depan mau bagaimana. Karena mungkin ada beberapa seperti laki-laki yang pingin istrinya di rumah, tidak boleh bekerja Iya, gitu. benar Sementara si ceweknya mungkin pengen Pengen kerja. kerja ya, pengen berkarir di luar sana. Nah, itu kan bisa tidak sinkron antara mereka berdua. Jadi itu cukup penting untuk dibahas ke depannya. Iya benar sih, kalau dari aku pribadi yang paling utama sih sebenarnya adalah aku pengen jaga kesehatan sih. Jaga kesehatan nih dalam hal apapun ya, dalam jasmani, rohani, ataupun dari secara psikis. Tapi untuk secara psikis aku rasa sih mungkin kalau teman-teman yang ada keluhan, mungkin yang gangguan emosi yang mudah terpancing atau nggak mampu untuk mengendalikannya, ataupun hal-hal yang lain, misalnya ada juga riwayat keluarga yang mempunyai gangguan kejiwaan, mungkin itu bisa dikonsultasikan sih, karena efeknya ke depan akan juga berpengaruh bagi kehidupan berkeluarga dan keturunannya. Selain itu juga mungkin teman-teman udah familiar kali ya dengan screening pranikah. Nah, jadi screening pranikah itu adalah kita men-screening bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga, dari pihak laki-laki, di mana nih screening adalah kesiapan kita untuk nanti berkembang biak kali ya, aku bilangnya hamil lah lebih kurang ya. Jadi sekarang sudah banyak
mungkin ya paket-paket yang ditawarkan, tapi kalau aku pribadi sih melihatnya harganya lumayan cukup besar, sehingga ini juga menyambung nih ke poin yang kedua adalah menabung. Nah, menabung ini bukan hanya untuk screening pranikah aja ya, tapi semuanya, apapun itu. Aku rasa menabung dalam hal pendidikan itu juga perlu, pendidikan dalam arti kata, pendidikan juga kitanya untuk menjalani pendidikan, ataupun juga untuk kedepannya bekerja, atau menabung untuk yang akan kita hadapi, pernikahan, kemudian membuat rumah, terus nanti hamil, semua butuh perencanaan pembiayaan, sehingga kita butuh menabung ya, untuk kehidupan kita ke depannya. Dan terakhirnya adalah tetap sama sih, belajar memahami. Karena aku dibesarkan dengan ibuku dengan tipe pengasuhan yang tipe A, sedangkan Fauzi juga dibesarkan oleh ibunya dengan tipe pembesaran yang B, sehingga kita mempunyai background yang berbeda, dan itu sering menjadi ini juga sih, perbedaan pendapat di suatu masalah, bagaimana aku memandang, bagaimana Fauzi memandang suatu masalah juga, sehingga kalau sudah ada rasa memahami terhadap pasangan, mungkin jauh lebih mudah aja kali ya untuk nanti kedepannya membina rumah tangga. Oke, so itu aja yang mungkin bisa kita kasih ke teman-teman semua. Jadi mungkin bisa jadikan pelajaran ya, dari pernikahan kita yang mungkin masih cukup muda, 3 tahun ini.